Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini mari kita sejenak menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena yang sangat kita butuhkan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ini untuk memperbaiki diri. Sebab kalau Allah sudah mengambil kesempatan itu, berarti sudah terputuslah kesempatan bagi kita ini untuk memperbaiki diri. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan ini, maka ini harus kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Allah sembari kita bermohon mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, dan juga yang kita harapkan dengan kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang beliau sunnahkan di dalam kehidupan. Kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kepada kita untuk mentafakuri dalam tanda kutip kritiknya Allah kepada kita yang disampaikan di beberapa ayat begitu. Mudah-mudahan nanti akan bisa kita manfaatkan dalam upaya untuk membangun diri kita ini. Jadi kritiknya ini semuanya akan tergantung kepada kita bagaimana kita ini membaca dan mensikapi kritiknya Allah. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini terkait dengan masalah kesyukuran kita kepada Allah. Allah menyampaikan di beberapa ayat terkait dengan kesyukuran ini. Kalau kita membuat semacam gambaran begitu, kira-kira begini. Jadi secara umum Allah sampaikan supaya kita ini bersyukur kepada Allah. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, janganlah kamu mengkufuri. Jadi ada perintah untuk bersyukur. Nah, perintah untuk bersyukur ini kemudian ditopang lagi, didorong lagi oleh Allah supaya kita ini bersyukur, yakni dengan cara Allah menyampaikan iming-iming. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan menambahi nikmat itu kepada kamu. Ini artinya Allah sangat mendorong untuk kita ini bersyukur kepada Allah. Tetapi sekaligus Allah memberikan ancaman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu itu mengkufuri nikmatku, nanti di akhirat azabku itu sangat pedih. Jadi ada bentuk dorongan dan juga ada bentuk ancaman. Ada janji, ada ancaman dari Allah. Setelah itu, jadi ada perintah untuk bersyukur, kemudian ada dorongan untuk bersyukur, ada semacam hukuman bagi mereka yang tidak bersyukur. Kemudian Allah memberikan pernyataan lagi, walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Jadi konteksnya ini umum, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kemudian lebih menukik lagi,
tatkala Allah membicarakan orang yang bersyukur, Allah masih katakan lagi, dari orang yang bersyukur itu yang betul-betul bersyukur hanya sedikit. Jadi dari secara umum Allah sampaikan sedikit orang itu yang bersyukur. Kemudian dari sedikit yang bersyukur itu kata Allah hanya sedikit yang sungguh-sungguh bersyukur. Ini bisa kita ambil pemahaman ini dari sebuah ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari ngibadi, hamba-hambaku yang baik. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ngibadun itu bentuk jamak taksir dari ngabdun. Jamak taksir dari ngabdun itu ada dua. Yang pertama ngibadun, yang kedua ngabidun. Ngibadun itu dipakai untuk sebuah kelompok hamba yang baik dalam pandangan Allah. Tapi kalau ngabidun ini adalah kelompok hamba yang tidak baik dalam pandangan Allah. Nah, Allah sampaikan qalilum min ibadi, sedikit dari hamba-hambaku yang sebetulnya bersyukur itu asyakur, yang betul-betul bersyukur. Di asyakur itu kalau dalam bahasa Arab sihotnya itu sihot mubalaghah, artinya bentuk superlatif, bentuk kata dalam bahasa Arab yang mengandung makna sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Allah mengkritik kepada kita, orang-orang yang beriman dan yang selama ini menganggap diri kita itu sudah bersyukur. Karena memang setiap kita ini insya Allah ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah apapun bentuknya, kemudian kita ini kan mengucapkan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Tanda tangan, alhamdulillahirabbil alamin. Panen, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Punya saudara yang baru sakit kemudian sembuh, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja makan, alhamdulillah. Baru saja minum, alhamdulillah. Baru saja menyelesaikan pekerjaan kita, alhamdulillah. Nah, kita ini tergolong orang yang bersyukur sebenarnya. Orang yang bersyukur itu syakir. Syakir itu orang bersyukur. Tetapi Allah mengendaki kita ini menjadi syakur. Syakur itu artinya orang yang syukurnya kepada Allah ini luar biasa. Orang yang syukurnya kepada Allah ini tidak sekedar menjadi kelompok yang bersyukur, tetapi sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Makanya kemudian ada ulama itu yang membuat definisi dari pemahaman beberapa ayat yang sampaikan itu. Kemudian ada ulama yang membuat sebuah kitabnya, namanya kitab At-Ta'rifat, yang ditulis oleh Imam Jurjani. Beliau menyampaikan bahwa hakikat syukur itu adalah syaraful abdi alama an'amallahu alaihi li'ajli. Jadi hakikat syukur itu sesungguhnya adalah upaya yang dilakukan seorang hamba di dalam menggunakan segala sesuatu nikmatnya Allah itu li'ajlihi, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kita ini ternyata dalam kehidupan dunia ini lebih sering mendahulukan keinginan kita daripada kehendak Allah ketika berpikir tentang apa yang sebetulnya kita terima dari Allah. Contoh saja misalnya kita ini gajian begitu. Kita ini panen, maka sering terjadi walaupun di saat kita ini menerima gaji, saat kita ini memanen tanaman kita, hati kita dan lisan kita ini mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah gajian, alhamdulillah panen, alhamdulillah baru saja sakit sekarang sembuh. Tetapi setelah ini, setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu,
kita lebih mengutamakan, lebih mendahulukan apa yang kita inginkan dari apa yang diberikan Allah kepada kita ini sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan Allah. Atau setidaknya itu keinginan Allah itu lebih belakang untuk kita lakukan daripada keinginan kita. Maka ketika kita ini menerima gaji, sering terjadi kita ini menghitung untuk apa saja gaji ini nanti ini dan ini itu lebih kepada keinginan kita. Ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, yang kita hitung itu adalah penggunaan kesehatan itu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan mendahulukan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian Allah mengkritik kepada kita itu, qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari orang yang baik, hambaku yang baik yang mau bersyukur itu yang sesungguhnya betul-betul bersyukur. Jadi letak persoalannya itu sebetulnya di situ. Tatkala sesuatu sudah kita terima, kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah kehadirat Allah, tetapi dalam penggunaannya kita lebih kepada menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan kita, tidak mengedepankan apa yang dikehendaki Allah dengan kenikmatan yang kita terima ini. Jadi marilah kita menginsafi ini, kita mentafakuri ini, kemudian kita mengambil langkah bahwa bersyukur yang sesungguhnya itu adalah setelah kita ini mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, maka yang berikutnya kita ini harus berpikir untuk apa Allah memberikan ini kepada kita, kemudian kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ini harus lebih dulu daripada keinginan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perenungan yang kedua yang perlu ini untuk kita insafi ya di dalam diri kita ini. Allah sampaikan di dalam surat Yasin ayat 68 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalq afala yaqilun. Allah sampaikan di dalam ayat itu, wa man nu'ammirhu, siapa saja yang aku beri usia panjang. Jadi siapa saja yang aku beri usia panjang, nunakishu fil khalaq, Allah katakan, maka orang ini akan aku kembalikan pada penciptaan awal. Artinya kalau dulu pada penciptaan awal manusia itu sangat lemah, jangankan untuk mengurusi urusan orang lain, mengurusi urusan dirinya sendiri itu tidak mampu. Akhirnya oleh Allah pelan-pelan diberi kekuatan, diberi kemampuan, ilmu dan sebagainya. Kemudian dia mampu untuk mengurusi dirinya sendiri, bahkan juga mampu untuk ambil bagian dalam mengurusi sesuatu yang menjadi urusan orang lain, bisa membantu orang lain dan sebagainya. Tapi nanti katanya Allah, nunakishu fil khalq, manusia itu akan aku kembalikan pada penciptaan awal. Artinya lemah lagi. Jadi semakin banyak usia, maka manusia itu akan dikembalikan dalam kondisi lemah. Afala yaqilun, apakah yang seperti itu tetap saja tidak menjadi bahan pemikiran? Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita insya Allah semuanya sudah merasakan, apalagi yang sudah di atas angka 40, 50 dan sebagainya, semuanya merasakan bahwa segala sesuatu yang dulu ada pada diri kita itu pelan-pelan dikurangi oleh Allah. Kemampuan untuk melihat dikurangi oleh Allah, kemampuan untuk mendengar dikurangi oleh Allah, kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu, kekuatannya itu juga dikurangi oleh Allah. Kalau dulu beban 50 kilo, beban 60 kilo itu dengan mudah kita angkat. Coba kalau usia kita ini sudah 50, 60, itu harus berhati-hati karena kekuatan kita ini sudah dikurangi oleh Allah.
Mata kita ini juga jangkauan penglihatannya sudah dikurangi oleh Allah. Pendengaran kita ini jangkauan sudah dikurangi oleh Allah. Segala sesuatunya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala makanan yang dulu kita konsumsi dengan berbagai macam bentuknya itu bebas saja. Sekarang ini juga sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sate misalnya itu sekali makan itu 15 tusuk, 20 tusuk itu biasa. Coba kalau sudah usianya itu 60 tahun itu paling cuma 2 tusuk atau 3 tusuk. Ini artinya memang dikurang oleh Allah. Kemudian Allah sampaikan di dalam ayat itu, afala yaqilun, apakah yang seperti itu tidak difikirkan. Ini seharusnya menjadi bahan renungan kita sebetulnya itu. Semakin kita ini usianya ditambah ya, itu berarti kita ini semakin diperlihatkan oleh Allah kekuasaannya Allah, dan juga sinyal bagi kita ini untuk berpikir bahwa suatu saat tidak terlalu lama itu usia kita ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah karena kita akan sebentar lagi menghadap Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo itu kita renungkan bersama, tapi bukan berarti yang muda ini masih jauh dari kematian, tidak, karena mati muda itu juga hal yang biasa, tua tidak mati-mati itu juga hal yang biasa, karena semuanya itu adalah takdirnya Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tafakur yang seyogianya juga harus kita lakukan ini adalah seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kesadaran ini harus betul-betul tertanam pada diri kita. Setelah kita nanti mati, maka itu Allah yang akan menghidupkan kita. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian ini adalah fase untuk masuk kepada fase berikutnya dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi ini harus kita yakini bahwa Allah lah yang akan menghidupkan kita setelah kematiannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami Allah yang akan mencatat ma qaddamu wa atharuhum, sesuatu yang sudah kita lakukan dan bekas ya, bekas artinya sesuatu yang masih tersisa ketika kita ini meninggal dunia. Jadi dua modal ini harus kita perhatikan. Modal pertama itu adalah maqaddamu, sesuatu yang sudah berlalu, artinya amal ibadah yang sudah dilakukan. Misalnya ya puasa, misalnya sholat, misalnya kita baca Al-Quran, kita membaca wirid-wirid tertentu, kita membaca hadis-hadisnya Rasulullah. Ini kan bagian dari maqaddamu. Di mana maqaddamu itu nanti akan putus nilainya atau putus pahalanya, tidak bisa untuk terus memberikan tambahan pahala ketika kita ini meninggal dunia. Tetapi manusia ini masih diberi peluang oleh Allah wa atharuhum, yaitu amal perbuatan yang nanti itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain meskipun kita ini sudah meninggal dunia. Jadi ketika barang itu masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain tatkala kita ini meninggal dunia, ini harus betul-betul kita pikirkan sekarang ini. Sudahkah kita ini memiliki modal yang bisa untuk dimanfaatkan orang tatkala kita ini meninggal dunia? Punyakah amal untuk itu? Kalau toh punya, seberapa banyak kira-kira kita memiliki amal itu?
dan seberapa banyak kira-kira kita membutuhkan amal dari sektor itu. Nah, kita harus renungkan itu. Jadi jangan membanggakan diri tatkala sholat sudah secara rutin kita lakukan, puasa secara rutin kita lakukan, bahkan haji sudah beberapa kali dilakukan. Tetapi jangan lupa bahwa amal itu akan putus tatkala kita nanti sudah kembali kepada Allah. Kita harus menyiapkan amal yang akan terus bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita di hadapan Allah, yaitu amal wa atharohum, amal yang itu nanti akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, oleh generasi setelah kita dan sebagainya. Marilah kita berpikir ke sana, apapun bentuknya itu, mungkin dengan harta kita, mungkin dengan kerenah kita, mungkin dengan pemikiran kita dan sebagainya, yang itu nanti, atau mungkin dengan contoh ya, mungkin dengan contoh dalam kehidupan kita ini yang mungkin nanti akan bisa ditiru oleh generasi setelah kita. Ini monggo kita renungkan bersama, termasuk diri saya sendiri juga berupaya untuk merenungkan hal itu ya, semuanya tentu dengan harapan kita akan cukup bekal ketika kita nanti betul-betul akan menghadapi perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh kebaikan kita dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.